Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bercerita kepada media Korea Selatan bahwa dia semakin serakah bersama skuad Garuda setelah Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengungkapkan banyak hal kepada media Korea Selatan, di mana dia berbagi cerita soal perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih berusia 53 tahun itu menceritakan soal timnas Indonesia yang sempat diremehkan dalam ajang turnamen benua Asia ini. Masalah ini karena timnas Indonesia berada di peringkat ke-146 FIFA. Dari 24 peserta, timnas Indonesia tidak diunggulkan dan tak masuk dalam perhitungan. Tetapi Shin Tae-yong mengaku semangat para pemain membuat timnas Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Shin Tae-yong menceritakan bagaimana timnas Indonesia memperoleh 2 kekalahan dan hanya 1 kali kemenangan. Tetapi pada akhirnya timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui peringkat ketiga terbaik. Akhirnya, langkah timnas Indonesia harus berhenti di babak 16 besar setelah kalah telak 0-4 dari Australia. Timnas Indonesia memang kalah di babak 16 besar, tetapi pencapaian ini merupakan catatan terbaik timnas Garuda selama keikutsertaan mereka di Piala Asia. Keberhasilan ini telah memastikan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia. Pencapaian itu ternyata membuat Shin Tae-yong mengaku lebih serakah lagi. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menyatakan bahwa mencatatkan sejarah dengan timnas Indonesia membuatnya ingin membuat lebih banyak pencapaian lagi, bahkan sampai ke level dunia. Keserakahan Shin Tae-yong ini disamakan dengan rasa kecewa yang mendalam karena timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia dengan pemain yang rata-rata masih berusia 22 tahun. Pelatih itu menceritakan soal pemain timnas Indonesia yang rata-rata masih muda dan tidak mendapatkan menit bermain secara reguler di klubnya masing-masing. Pengalaman ini membuat pemain tidak berada dalam kondisi terbaik sehingga Shin mengaku membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan performa tim yang baik. Kami mendatangkan pemain yang dipilih saat mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20. Rasanya seperti bermain dengan tim untuk Olimpiade, ujarnya. Apalagi tidak banyak pemain yang bermain secara penuh di klub. Itu situasi sulit di mana kondisi individu pemain dan kinerja tim harus ditingkatkan secara bersamaan. Jika memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan, kami bisa lebih baik lagi, kata Shin Tae-yong. Setelah melangkah jauh di Piala Asia, pelatih itu mengaku belum puas. Dia mengaku lebih serakah lagi bersama timnas Indonesia. Dia mau berniat membawa skuad timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa mewujudkan ini tidak akan mudah karena timnas Indonesia meraih hasil negatif dalam 2 laga pertama putaran kedua Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Filipina dan kalah 1-5 dari Irak. Oleh karena itu, dia menyatakan untuk bisa menjaga peluang untuk lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus segera menang dalam sisa laga. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan, yaitu pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Di pertandingan setelah itu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Apabila timnas Indonesia bisa menang 2 kali melawan Vietnam, mereka bisa menjaga peluangnya untuk lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk menantikan video menarik lainnya.